Mau Cek. Suara saya jelas? sangat-sangat jelas. Oke, siap Bang Giri. Thank Siap, you. Faiz.
analysis on online retail. Jadi produk rekomendasi ini bisa digunakan untuk perusahaan e-commerce untuk bisa lebih meningkatkan penjualannya sehingga menjadi lebih perusahaan itu menjadi lebih profitable atau lebih menguntungkan. The following project is about market basket analysis on online retail. Please enjoy the presentation. Perkenalkan semuanya, nama saya Gasa Sarno Putra, bisa dipanggil Gasa. Saya adalah seorang pekerja di bidang analis dan pengembangan. Seperti yang kita tahu, karena kondisi sekarang ini banyak perusahaan yang mengharuskan karyawannya untuk bekerja di rumah atau WFH, maksud saya. Dan karena WFH itulah, saya cenderung melakukan aktivitas yang tadinya saya lakukan di rumah, jadi di rumah. Termasuk belanja kebutuhan sehari-hari yang saya lakukan di e-commerce atau online retail. Dari hal tersebut, saya melihat nih sebuah potensi yang cukup besar untuk perusahaan e-commerce untuk bisa lebih profitable atau lebih menguntungkan. Didukung dengan perkembangan e-commerce yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Yang berarti minat masyarakat cukup tinggi nih untuk penggunaan e-commerce ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana perusahaan e-commerce ini bisa memanfaatkan potensi tersebut? Oke, di sini saya menggunakan metode namanya market basket analysis. Apa sih market basket analysis itu? Jadi ini adalah metode yang digunakan untuk mencari pola transaksi customer untuk mendapatkan sebuah rules atau hubungan yang digunakan untuk merekomendasikan produk yang tepat ke customer. Seperti contoh, data customer 1, dia membeli roti, selai kacang, dan coklat. Lalu data customer 2, dia membeli roti, margarin, dan susu. Dan data customer lainnya. Data ini kita olah menggunakan market basket analysis, yang outputnya adalah nanti ketika customer membeli roti, kita jadi tahu nih, produk kedua yang akan dibeli selanjutnya adalah margarin. Oleh karena itu, kita merekomendasikan margarin, sehingga margarin ini bisa dibeli oleh customer baru ini. Gitu. Lalu, untuk data yang saya gunakan ini menggunakan data dari online retail yang berbasis di United Kingdom. Bisa terlihat untuk datanya, penjualannya cukup baik ya, dilihat dari total sales dan transaksinya cukup tinggi, dan juga jumlah customer-nya cukup banyak. Lalu untuk sales performance-nya juga cukup meningkat ya, lihat dari flow-nya, sales performance per bulan. Lalu di sini saya menampilkan 10 produk yang paling banyak dibeli oleh customer, dan juga customer yang paling sering membeli. Gitu. Lalu untuk waktu transaksinya, bisa terlihat bahwa customer ini cenderung aktif untuk melakukan transaksi di sekitar jam 12 siang, di hari Kamis, dan juga di bulan November. Gitu. Ini untuk raw datanya, dan jika ingin lihat sumber datanya bisa klik aja di link yang ini. Oke, dari data tersebut saya ulang menggunakan market basket analysis menghasilkan beberapa rules. Bisa terlihat untuk product selection itulah produk yang dibeli oleh user. Lalu product recommendation adalah produk yang kita tawarkan ke user. Untuk cara baca gimana? Kita lihat nih, rules yang memiliki nilai support dan confidence yang tinggi, itu berarti produk yang kita tawarkan semakin yakin itu akan dibeli oleh customer. Seperti itu. Seperti contoh, ketika customer membeli black tea, produk yang kita rekomendasikan adalah sekejar dengan nilai support dan confidence sekian. Lalu ketika customer membeli lebih dari satu produk, dia akan seperti ini. Customer membeli black tea dan sekejar, dan produk yang kita rekomendasikan adalah coffee dengan nilai support dan confidence sekian. Lalu di sini ada rules point. Nah, rules point-nya adalah pembagian rules berdasarkan nilai support dan confidence. Yang berarti rules yang memiliki nilai support dan confidence yang tinggi itu akan berada di pojok kanan atas seperti ini. Lalu di sini ada rules connection. Ya, di sini adalah interaksi antar rules dan produk yang membentuk beberapa kelompok. Seperti contoh, ketika customer membeli tray, maka produk yang kita rekomendasikan adalah breakfast in bed. Begitu juga sebaliknya. Lalu ketika customer membeli lebih dari satu produk, maka hasilnya akan seperti ini. Ketika customer membeli one hanger dan magic garden, maka produk yang kita rekomendasikan adalah hook. Seperti itu. Bisa dilihat saja dari arah panahnya. Namun ketika sulit untuk melihat panahnya, bisa ditarik saja untuk rules-nya dan juga nama produknya. Seperti itu. Nah, untuk memudahkan melihat produk rekomendasinya, bisa masuk ke product recommendation. Nah, di sini kita pilih nih produk-produk yang dibeli oleh customer atau user. Dan di sini akan menampilkan produk yang kita rekomendasikan. Dengan catatan, ketika nama produknya sama, itu berarti produknya satu.
Lalu ketika nama produknya tidak muncul, itu berarti produk yang kita pilih tidak mempunyai produk rekomendasi. Seperti itu. Kita coba saja. Produk yang pertama yang dipilih adalah One Hanger. Kita coba saja. Produk pertama yang dibeli adalah One Hanger. Kita klik submit, maka akan muncul produk rekomendasi Hook dan Magic Garden. Lalu ketika produknya itu ada dua, produk yang dibeli dua, contoh dia membeli Hook, One Hanger dan Hook, maka klik submit, maka yang muncul adalah Magic Garden. Seperti itu. Jadi produk rekomendasi ini bisa digunakan untuk perusahaan e-commerce untuk bisa lebih meningkatkan penjualannya, sehingga menjadi lebih perusahaan itu menjadi profitable atau lebih menguntungkan. Tidak menutup kemungkinan juga produk rekomendasi ini digunakan di bidang lain, seperti bidang transportasi menggunakan data perjalanan penumpang, bidang edukasi menggunakan data pelajaran yang dibeli user. Gitu. Baik, mungkin cukup itu saja penjelasan dari proyek saya. Jika Bapak Ibu yang ingin tertarik dan ingin bertanya mengenai proyek saya, bisa masuk ke menu kontak, bisa hubungi saya melalui email, ataupun melihat portofolio saya yang lain, bisa klik saja di masing-masing tools ini. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan proyek saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar deh ya. Ini banget. Gimana kabar kalian ya hari ini? Sehat-sehat pada? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Sehat, Bu. Digambari. Raket aku. Alhamdulillah. Oke, ini masih ada yang kuliah di mata kuliah sebelumnya? Teman-teman yang lain? Udah pada keluar, Bu. Udah keluar semuanya. Udah keluar semua. Oke. Kita mulai lagi ya. Hari ini tanggal 2 November 2021. Mohon maaf saya belum bisa ke kampus. Teman-teman ada yang ke kampus nggak pagi ini? Sandy, Bu, Sandy. Sandy. Terus siapa lagi? Kejauhan, Bu. Hah? Kejauhan. Kejauhan maksudnya? Jauh dari Jauh. rumahnya, Bu. Emang di mana rumahnya Ibrahim? Padang. Syarul? Berenang. Apa susahnya? Kalau saya, Bu, di Rangkas Bitung, Bu. Jauhnya. Lintas pulau, Bu. Rangkas Bitung sama Bangka Belitung jauhan mana? Bangka Belitung, Bu. Rangkas Bitung masih di Lebak, Bu. Di Banten juga. Oh gitu. Di sana katanya itu ya, apa? Ada wisata baru ya, pantai ya? Kalau Banyak, Bu, di sini pantai. Pulau Sangiang itu dekat mana? Oh, itu mah beda lagi. Saya kalau di Rangkas Bitung itu tengah-tengah, Bu. Tengah-tengah provinsi, Kabupaten Lebak. Apa pantainya? Kalau tengah-tengah nggak ada pantai, Bu. Dekat situ apa namanya? Paling dekat palingan ya Sawarna, Carita, itu di daerah pelosok gitu. Maksudnya ke ujung gitu. Oh, Kita jelek, Bu. nanti coba ajuin aja ke pemerintah apa yang bisa dieksplor di daerah kamu, di daerah Di Pantai Depok juga ada, Bu, Pantai Depok. Pantai Depok. Depok Planet mana Bekasi ada. pantai? Planet Bekasi. Ya. Oke, saya screenshot dulu ya, nih yang join di awal. Ada yang tahu hari ini belajar apa? Belajar Java, Bu. Belajar if statement. Java, Bu. Belajar Java.
belajar if statement ya. Wih. Oke, slide-nya kelihatan Sudah, Bu. sudah. Oke, Sandy nggak apa-apa. Sandy bukannya di kampus? Iya, saya di kampus, tapi laptopnya kan saya bawa laptop tapi nggak nyala di sini. Maksudnya jadi nggak Nggak. bisa praktek apa? Emang di lab nggak ada ini? Di lab ada, cuman datanya kan yang kemarin udah selesai tuh, udah jadi, ya kan. Cuman pas pengen dinyalain nggak bisa, nggak tahu kenapa. Data apaan? Aplikasinya aja, NetBeans-nya diinstal di situ. Ada? Udah sih, cuman di sini ada yang error. Kalau yang di NetBeans yang sini. Jadi pas pengen untuk ngeran itu nggak bisa. Tapi kalau di laptop saya bisa. Coba pakai komputer lain yang udah diinstal NetBeans masih sama nggak? Yang install NetBeans cuma satu di sini. Mungkin yang di kampus bisa install lagi. Yang komputer-komputer kosong kan banyak tuh. Iya, nanti saya install aja di otak-atik. Nggak usah coba satu komputer doang, tapi boleh pakai beberapa komputer yang ada di sana terus kalian install gitu. Baik, Bu. Entah Cuman kan ya? Iya, saya lagi di kampus pokoknya. Tapi ini lagi panik. Agak sedikit panik. Paniknya Ada, Bu. Panik lah, ini bukan bawa laptop saya soalnya. Coba cek baterainya, Ger. Kali aja kenapa itu. Biasanya di baterai sih kalau nggak nyala gitu. Indikatornya semuanya nyala. Indikator kayak wireless, terus semuanya nyala. CT-nya kena ya. Masuk ke BIOS nggak? Kalau tadi sempat ada untuk masuk loading screen. Nah, terus pas gue pengen masuk BIOS tuh nggak bisa. Waduh. Yaudah deh, nanti aja kuliah dulu. Update-nya kali Oke. kena. Udah langsung ke update-nya. Oke, kita lanjut dulu ya perkuliahan hari ini. Hari ini di pertemuan 5 kita belajar terkait conditional statement. Ada switch case, ada break and continue statement ya. Tapi kita terjemahinnya ke dalam bahasa Java. Conditional statement itu artinya berarti kita memberikan instruksi atau perintah berdasarkan kondisi yang ada saat itu. Bedanya nanti sama switch case apa, terus arti dari break dan continue itu apa, nanti kita coba tes satu-satu ya untuk logika algoritmanya seperti apa. Nah, yang kita tahu ya kalau conditional statement berarti kan berdasarkan kondisi. Kalau kondisi itu identik sama pembelajaran namanya if else. Sederhananya gini. Jadi kalau belajar if else itu kalian pernah perhatikan rumus Excel yang ada if ya? If else. Pernah kan ya? Mau ke SMA. Halo? Belum. Ya, Bu. Ya, waktu SMA pernah belajar if else kan ya? Pernah, Bu, pernah. Excel. Nah, Pernah, Bu. di sini di logika algoritma juga sama. Bedanya kalau di sini dia lebih bisa diinovasikan lah misalnya ini ya. Jadi tuh kalau if else itu kita bisa istilah namanya memang percabangan ya. Kemudian dia memang memiliki opsi yang bisa dijalankan sesuai dengan pilihan yang kita mau tentukan gitu. Jadi nanti jika pilihan yang dipilih itu sesuai, maka perintah if yang akan dijalankan. Tapi kalau dia nggak sesuai atau sebaliknya, maka dia nggak bisa dijalankan dan dia akan menjalankan yang perintah yang ada di kolom else gitu ya.
Sederhananya gini kan, kalau kita belajar Excel dulu, perumpamaannya misalnya jika hari ini mendung, maka kondisinya kemungkinan akan hujan gitu ya. Atau jika kondisinya mendung, maka saya harus bersiap-siap membawa pan. Itu sederhana banget ya analoginya di situ. Nah, di sini if else, di sini nanti kita belajar if sederhana sama percabangan yang memang sudah sudah complicated ya. Maksudnya sudah bersarangnya tuh lebih dari 2 atau lebih dari 3 gitu ya. Jadi semakin banyak. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan, kalian akan menemukan percabangan-percabangan itu tuh nggak cukup dari 1, tapi di dalam if-nya itu ada if lagi, ada if lagi, ada if lagi. Seperti itu. Nah, itu yang bikin jelimet sampai bisa jadi satu file itu ada 8.000 baris, ada 4.000 baris. Karena isinya ya itu tadi, ada kebanyakan ada if else, ada prosedur dan lain-lain. Gitu. Nah, ini statement if else-nya ya. Penggunaan if else sederhananya seperti ini ya. If kurung buka kondisinya apa, baru kurung kurawal buka. Kemudian pernyataan yang sesuainya apa. Nah, kemudian dari sini kan kita tutup dulu. Else baru di sini kita buka lagi pernyataan yang tidak sesuainya apa. Baru kurung kurawal tutup. Nah, kalau dibikin flowchart ya, katakan di sini ada Boolean expression. Nah, Boolean expression di sini dia memiliki percabangan kalau dia kondisinya benar sama kondisinya kalau salah ya. Nah, kalau benar dia akan menjalankan statement apa? Ada di sini. Kalau salah pun dia harus menjalankan statement apa? Ini wajib. Ya, harus punya sama-sama statement. Baru nanti di sini endingnya dia mengambil nilainya apa gitu ya. Intinya kalau misalnya nilainya yang di execute itu benar, maka program if yang dijalankan. Tapi kalau kondisinya salah, berarti kolom else yang dijalankan atau statement else yang dijalankan. Sederhananya gitu. Nah, kemudian ini ada contoh sederhana if else ya. Kita langsung lihat aja prakteknya. Ini kebetulan codingannya seperti ini. Ini saya sederhanakan dulu ya. Kelihatan nggak di kalian? Kelihatan, Bu. Jelas, Bu, jelas. Jelas. Di Zoom aja ya kalau kalian kecil di sana untuk monitornya. Nah, makanya di sini. Oke, sebentar ya. Kipas anginnya kedengeran nggak? Ini saya pakai kipas angin. Agak bunyi ya? Enggak, Bu, enggak kedengeran, Bu. Enggak, Bu. Ya udah. Kirain kalau kipas anginnya berisik saya nyalin AC aja. Kebetulan lagi malas banget pakai AC kalau siang-siang. Boros listrik, Bu. Ya, listrik juga. Nah, di sini ada file namanya hadiah.java ya. Sama ya, kita bikin project dulu ya, new project, terus kita pilih new file Java-nya, kemudian kita jalanin script ini gitu. Nah, ini saya jelaskan dulu dari if else di sini contohnya. Di sini ada redaksi dibilang import Java util scanner. Maksudnya apa? Kalau di sini yang sifatnya inputan, kita jangan lupa selalu pakai importnya itu pakai scanner ya. Boleh juga kalau kalian mau sederhanakan, di sini kalian bisa pakai bintang misalnya. Cuman itu terlalu berat kalau
kalian aplikasinya udah besar ya gitu. Nah kemudian kita buka karena dia sifatnya kita belajar ini masih public ya. Nah kita kasih nama di sini. Nama kelasnya ini hadiah, kita samain dengan judul ya, dengan nama file. Kemudian kita baru tentukan ya, sama ya modelnya kalau untuk pembukaan kita pakai public static void main ya. Nah di sini baru kita tentukan variabel dulu. Biasa ya kalau kita coding di atasnya itu paling awal itu kita menentukan deklarasinya dulu atau variabel-variabel apa yang mau kita tentukan ya, tipe datanya, nama variabelnya apa, dikasih value-nya apa dulu gitu. Nah di sini tipe data integer, nama variabelnya belanja udah di-set atau diatur awalnya itu adalah nilainya 0 ya. Bisa nggak kalau ini nggak pakai 0? Bisa aja, cuman biasanya nanti ketika dia memakai fungsi if terus nggak di reset 0 lagi di awal, biasanya dia akan nilai yang sebelumnya terus akan bertambah dengan nilai yang akan dihitung gitu. Nah itu yang kadang bikin error. Jadi biasain kalau memang nilainya itu ada harga atau nominal, kita set di awalnya itu 0. Jadi udah terreset lagi ya, ada resetnya. Nah kemudian sini scanner scan sama dengan new scanner system.in ya. Berarti di sini kita ingin membuat variabel scan di mana scanner yang baru ini nanti sifatnya adalah inputan ya. Biar ada gambaran, di sini saya jalankan dulu ya di kalian. Nah, seperti ini ya. Total belanjaan di sini ada 1.500.000. Selamat Anda mendapatkan hadiah cantik. Terima kasih telah berbelanja di Indomaret. Ya. Nah, ini kan tadi kan kita baru input ya. Nah, scanner ini tadi yang scan ini dia akan mengambil nilai yang 1.500.000 yang kita input tadi. Ya, seperti biasa. Nah, baru di sini dia mengambil inputan ya. Dia print dulu. Kita pakai out.print ya karena kita nggak ganti baris, kita di baris yang sama, makanya pakai print bukan println. Nah kita redaksinya kita tambahkan total belanjaan berapa rupiah yang akan diinput. Nah di sini kita panggil variabel belanja yang tadi udah di set 0, bahwa belanja ini nanti yang diinput adalah si bentuknya scan yang di sini ya. Next integer, berarti nilainya dia harus angka, nggak bisa huruf karena kan integer ya. Gitu. Terus sederhananya di sini baru dia cek atau diproses ya. Apakah dia belanjanya itu di atas 100.000? Jika dia belanjanya di atas 100.000, maka dia akan mencetak ini. Selamat Anda mendapatkan hadiah mood cantik ya. Tapi kalau misalnya dia nggak belanja di atas 100.000, artinya di bawah 100.000, dia nggak baca ini, tapi dia langsung melihat langsung ke sini aja. Ini baru if sederhana, belum sampai if else, else if dan lain-lain ya. Ini baru sederhananya gini. Nah nanti di sini sistem out println, terima kasih telah berbelanja. Jadi seperti ini. Nah, kita coba jalanin lagi. Kalau di bawah 100.000 misalnya 14.000 belanja. Maka yang muncul hanya terima kasih telah berbelanja. Yang ini nggak muncul karena dia kondisinya di bawah 100.000 yang kita belanjakan atau yang kita input. Itu sederhananya dari fungsi if ya. Ini masih sederhana banget ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Gimana? Ada yang
belum bisa dimengerti, teman-teman? Halo. Lanjut aja, Bu. Ya. Kenapa? Lanjut aja lagi, Bu. Lanjut. Hmm. Oke. Jadi masih sederhana. Nah, kalau tadi kan statement if ya, sederhana banget if, terus sama kondisi yang kalau salahnya apa. Nah, ini kalau dia di atasnya kondisi if, yaitu ada if dan else if. Ya. Pernyataan if dan else if ini digunakan ketika kondisi yang akan dicek lebih dari 2 kondisi. Artinya, kalau misalnya, contoh sederhananya, jika saya membeli barang seharga total 100.000, maka saya akan mendapatkan muk cantik misalnya. Tapi kalau misalnya saya berbelanja di atas 500.000, maka saya dapat hadiah payung misal. Terus kalau saya belanja lagi, harga total belanjanya itu 1 juta, maka saya akan mendapatkan 1 lusin piring misalnya. Nah, seperti itu. Itu berarti kan if else-nya bercabang atau berarti dia bersarang ya. Dia lebih banyak gitu. Nah, ini yang kita bisa membuat seleksi persyaratan yang lebih kompleks lagi ketika kita create coding-nya. Ini sederhananya kalau di flowchart-kan ya. Sama ya, di sini boolean expression-nya apa? Boolean expression berarti kan tadi ya, kalau saya belanjanya 100.000, maka saya akan mendapatkan muk misalnya. Tapi kalau misalnya tidak, saya akan dapat apa nih? Gitu. Nanti dari sini dilihat kalau false, oh jalanin ekspresi yang kedua, ya true false-nya di sini. Nah, kemudian kalau misalnya dia oke, jalanin statement 3, nanti ketemunya di mana, baru nanti endingnya di sini, ya. Gitu. Jadi dia bersarang ya. Ada boolean expression 1, 2, siapa tahu mungkin di sini ada 3, ya, dan seterusnya, gitu. Nah, ini if dan else if. Kalau di Java dia if, else if, tapi kalau di Python dia elif ya. Ada yang pernah belajar Python kan ya? Ada Bu, ada. Siapa? Sandy Bu. Sandy. Iya. Iya. Kalau di Python kan dia bukan else if tapi elif ya. If, elif, elif A, elif B, elif C, dan seterusnya sampai else-nya berapa? Else-nya 1 ya. Kalau else tetap 1. Gitu. Nah, kalau di Java pakai else if. Jika maaf ya, if dan else if ini digunakan ketika kondisi yang akan dicek lebih dari 2 kondisi. Berikut contoh penggunaan dari if dan else if di Java. Nah, ini kondisi yang pertama, kemudian statement-nya apa atau pernyataannya apa. Kemudian kita jangan lupa di sini kita harus kurung kurawal tutup yang dari yang pertama ini. Kalau dia nggak seperti itu, nanti dia bingung. Dia akan terus membaca si else if-nya ini. Jadi dia harus butuh penutupnya. Ya. Di sini else if, kondisi 2-nya apa, pernyataan 2, kemudian else if, kondisi 3, pernyataannya apa. Yang terakhir, baru pernyataan yang memang tidak sesuai. Atau di luar dari kondisi-kondisi yang sudah ditentukan sebelumnya. Gitu. Misalnya, saya belanja teh, harganya sekian. Saya belanja gula, harganya sekian. Saya belanja beras, harganya sekian. Jika tidak belanja, maka di sini, oh terima kasih Anda tidak jadi berbelanja, misalnya gitu.
Jadi ada pengecualiannya di situ. Opsi terakhir. Ini dari coding if else ya di bahasa Java. Kita lihat lagi. Yang lagi bisa praktik berapa orang? Di depan yang udah install. Sudah jadi, Bu. Siapa? Udah jadi. Heidi. Heidi, Bu. Heidi ngecek di sini. Iya, Bu. Oke. Yang coba di ini udah jadinya coba di share screen coba maksudnya jadi yang apa? Yang nilai itu, Bu, yang jadi A, B gitu. Oh. Coba. Gini, Bu. Oh, ini mah yang switch case ya. Oh, ini yang if, iya if. Iya, Bu. Saya buatnya banyak, Bu. Oh, oke. Yang switch juga ada, yang if juga ada. Oke. Ini belum ke sini ya. Kita masih yang di percabangan dulu. Nanti habis ini Hedi bisa jelasin ya. Oke, Bu. Oke. Ini saya ini ada file lulusan ya. Salah satu contoh lagi sama ya, di sini kita pakai scanner, cek kelulusan sesuai dengan filenya. Kemudian kita bikin variabel dan scannernya di sini. Integer, nilai, string, nama, scanner scan, baru dia inputannya apa? Ya, variabel scan. Nah, di sini kita bikin inputan sistem outprint ya, namanya siapa, kemudian nilainya berapa ya. Ini kita input karena di sini ada panggilan scanner ya, si scan ini, variabel scan. Nah, di sini kita bikin if ya, dia lulus apa enggaknya. Kalau dia nilainya di bawah sama dengan 100, dia bilang selamat, Anda lulus dengan nilainya berapa, sesuai dengan inputan tadi, apakah kumlot ya, maka pertahankan. Tapi kalau misalnya dia nilainya di bawah, di atas 70, tapi di bawah 90 ya, ini dan ya, kemarin operator apa ini? Dan ya, jika di bawah di atas 70 sama di bawah 90, maka dia mencetak selamat, siapa namanya, Anda lulus. Tapi kalau sebaliknya di luar dari nilai ini, artinya di bawah 70 ya kalau kita lihat, maka dia bilang maaf, nama siapa, oh Anda gagal, Anda tidak lulus. Nah, misalnya sini nama, saya tulis misalnya tadi, nilainya misalnya 45. Gitu. Nah, ini kenapa? Ayo. Kenapa 45 tapi dia bilang nilainya kumlot pertahankan. Kenapa dia masuknya di bawah 100? Ada yang tahu? Gimana, Bu? Ya, ini kan logikanya nilainya saya 45. Tapi dia ini tulis di bawah nilai 100. Kenapa dia tidak menjalankan ini? Kalau mau yang di if itu ditambah juga, Bu. Nilai, misalkan nilai lebih kurang dari 100, terus tambah N, misalkan lebih besar dari berapa, ya, Bu? Itu ya. Iya, Bu. Nilai lebih besar dari 90 misalkan. Lebih besar sama dengan 90. Nah, iya. 10. Nggak usah sama dengan ya. Biar dia bacanya 91 kan. Ini kan dia udah baca nilai 90 di sini. Nggak mau. Nggak bisa. Ini nilainya 43, Bu. Itu Iya. besar dari 90. Ada yang kurang awalnya. Oh. 90
tambah kurung setelah if, Bu. Dan diakhiri Yang setelah mana? if. Yang setelah if. Buka kurungnya satu. Oke. Oke, baru benar ya. Maaf, Anda gagal gitu ya. Terus kita coba jalanin lagi. Nah, dia larinya kalau 90 itu adanya di sini ya. Karena 90-nya diajak ya, ada sama dengan di sini ya. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya nilainya juga banyak, nanti tinggal ditambahin aja di sininya. Ya, kita copy. Nah, sini kita tambahin lagi. Seperti ini. Misalnya dia grade-nya apa di sini. Nilainya kalau 60 atau di atas 40 misalnya. Nanti apa statementnya gitu. Sininya ya. Seperti itu. Di sini paham? Gimana teman-teman? Paham? Paham. Coba udah ada yang sambil tes juga, ada yang berhasil, boleh share screen aja, nggak apa-apa. Oke, Bu. Oke, coba di share screen. Kan saya bikin bukan tugas ya sebenarnya ini, kalau mau dapat nilai plus lagi kalian nggak apa-apa dikerjain ya di sini. Nanti ada tugas. Nah ini udah. Ini, Bu. Ya. Coba dijelasin kayak gimana? Coba dijalanin dulu ya, Iya. Bu. Misalkan 75. Nah, dari awal atau Ya. dari if-nya aja, Bu? Dari awal atau dari if-nya aja? Terserah. Gimana kamu praktekinnya coba? Oh iya, dari awal aja kali, Bu. Nah, di sini kan kita deklarasi dulu nilai sama 0. Terus kita cetak di terminal, masukkan nilai 1 sampai 100. Nah, kita input nih nilainya pakai input ini nih. Nah, misalkan saya di sini kan input 75. Nah, di sini dicek dulu nih di if pertama. Nilai lebih besar dari 90, and nilai lebih kurang dari 100. Nah, kan 75 kan nggak masuk sini nih. Nah, kita turun ke bawah. Nah, di sini juga nih, nggak masuk 75 di sini. Nah, kita turun ke bawah juga. Nah, 75 benar di sini kan, karena 75 lebih besar dari 70 dan lebih kecil dari 79. Oke, benar. Makanya terus cetak C. Gitu. Oke. Ini bikinnya seperti ini ya. Ini bikinnya kapan? Barusan sih, Bu, habis kuliah pertama. Oh, oke. Ini salah satu jawaban yang tadi ya. Oke, saya share screen lagi. Ini ya. Kalau nilainya di atas 90, grade-nya A. Di atas 80, B+, di atas 70, D, di atas 60, grade-nya C+. Boleh divariasiin, tadi kan A, B, C, D, E ya. Gitu. Kalau dia kondisinya true, maka dia menjalankan pernyataan ini. Tapi kalau dia kalau dia tidak sesuai atau bukan di atas 90, dia menjalankan instruksi yang false dan dia membaca di if selanjutnya. Makanya dipanggilnya if bersarang ya. If majemuk, kalau ini juga dipanggil. Ada if tunggal sama if majemuk. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke. Lanjut, Oh, ini Bu. ada
di percabangan switch case bahasa pemrograman Java. Kita break dulu ya 2 menit ya. Oke. Untuk switch case ini kita lanjut di ke depan ya. Oke, yang mau break dulu sebelum toilet silakan ya. Siap.
Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita di percabangan switch case ya, dalam bahasa Java. Nah, kalau switch case ini dia hampir sama dengan if, tapi dia lebih metodenya penulisannya dia berbeda ya. Jadi kalau if else itu istilahnya adalah percabangan, tapi kalau switch case itu dia lebih penggunaan variabelnya variabelnya itu satu, tapi nanti dia statementnya banyak yang dibutuhkan ya. Cara taunya seperti ini ya. Kalau misalnya di switch case sintaksnya ini rumusnya adalah switch kemudian variabelnya apa, kurung kurawal buka. Jika misalnya nilai satunya adalah apa ya, maka dia mengambil nilai sini ya sebagai statement 1. Kemudian kalau dia punya nilai case berbeda lagi dengan value yang berbeda ya, pernyataannya apa, kita berikan break lagi, tapi di sini udah masuk ke pernyataan 2 atau statement 2. Nah, di sini baru nanti defaultnya pernyataan 3-nya apa. Jadi nggak usah nulis value 1, value 2-nya apalagi atau value 3, jadi dia langsung ke pernyataan. Baru di sini adalah kurung tutup gitu ya. Nah, di sini kalau di dalam bentuk flowchart ya, case selector 1 ya, di sini kalau misalnya dia true, dia akan menjalankan blok yang ada di statement 1 baru break. Kalau enggak, dia jalanin yang kedua. Kalau oke, dia jalanin statement 2, kemudian break. Kalau misalnya tidak, ya, yang ketiga, dia jalanin statement ketiga, baru break. Nah, nanti di sini titik temunya, defaultnya apa? Ya, sama-sama udah bermuaranya di sini. Gitu. Nah, ini salah satu dari contoh switch case atau percabangan. Ya. Jadi sebentar. Switch case. Kebetulan di saya nggak ada ya. Ini saya jalanin. Nah ini ya. Kebetulan sintaks programnya di file saya kehapus. Ini deh biar gampang ya. Saya carikan dulu. Oke, saya bikin file baru ya di sini, new project.
Java, new application, misalnya switch case ya. Saya tulis di sini. Finish. Nah, ini kita hapus aja, kita nggak perlu. Nah, ini saya ada contoh hasil switch case ya. Di sini. Coba kita running dulu. Oke, di sini. Oke. Nah, ini dari contoh switch case ya. Misalnya masukkan nama. Misalnya Lia. Nah, di sini dia ingin memesan makanan misalnya ya. Kalau case itu kan berarti kan banyak pilihan ya. Ada case 1, case 2, case 3 dan seterusnya. Nah, ini ada pilihan di sini, katakan ada nasi goreng harganya 15.000. Ada mie ayam 10.000 sama bakso 13.000. Nah, masukin pilihannya apa? Misalnya saya mau case-nya itu pilih bakso, yaitu nomor 3. Nah, jumlah pesannya berapa? Misalnya 2. Saya enter. Nah, kemudian di sini total bayarnya adalah 26.000 karena 13.000 dikali 2 adalah 26.000. Nah, ini sederhana dari contoh switch case ya. Cara tahunya gini. Sama ya, ini import Java Util Scanner. Kemudian di sini kita katakan bikin kelas pilih menu makanan. Kemudian kita bikin inputannya ya. Deklarasinya jangan lupa ya, ada pesan, pilih, nama. Nah, di sini masukkan nama tadi yang kita input ya. Di sini nama itu adalah sifatnya inputan ya. Kemudian yang di-input setelah itu dia next. Berarti ada pilihan lagi. Next-nya menjalankan pilihan ini tadi. Nah, kalau di Java, garing kebalik ini ya, garis miring kebalik, itu menandakan di dalam teks itu dia pindah baris ya. /n maksudnya ya. /n itu adalah pindah baris tapi di dalam teks. Kalau println kan kita mencetak kemudian nanti dia pindah baris lagi. Tapi kalau redaksinya ya di sini ini dia pakai /n itu artinya pindah baris ya. Ini pilihannya, menunya, kemudian masukkan pilihannya. Kita input lagi nih ya. Tadi kan nama udah pilih, berarti dia milih apa nih? Pilih ini dia harus integer. Berarti nilainya value-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 ya. Gitu. Kemudian di-input di sini ya. Kemudian kita ingin cetak garisnya di sini ya. Sini. Baru kita main di switch case, di prosesnya ya. Switch pilih case 1 misalnya, saya pesan tadi ngambil variabel nama ya, value-nya apa. Kemudian kalau case 1 itu punyanya siapa? Punyanya siapa? Nasi goreng ya. Kemudian harganya 15.000, jumlah pesannya sesuai dengan yang dia input ya, dia tadi pesan berapa, nah inputan yang ada di sini. Nah, dipanggil di switch case-nya di sini. Kemudian total bayarnya berarti apa yang dipesan tadi berapa dikali harga dari 15.000 si nasi gorengnya seporsi ya. Baru break. Kalau break itu berarti dia memberi jeda bahwa udah selesai nih. Cukup sampai sini break, nanti baru udah terakhir kurung tutup di sini gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada di case 1, maka si break ini tidak berfungsi, maka dia akan menjalankan case 2 gitu dan seterusnya ya. Nanti sama, kemudian dibikin default ya, defaultnya apa di sini dia memanggil bahwa kalau di luar kondisi 1, 2, 3 ini, case 1, 2, 3, berarti dia misalnya nulis 5, berarti dia tidak memilih menu makanan, artinya dia tidak jadi memilih atau dia salah pilih.
Gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman? Saya Bu. Apa? Jadi istilahnya si break itu buat pemisah case satu dengan antara yang lainnya ya betul ya? Iya, bisa. Kalau mau dipakein break sebenarnya bisa aja sih, cuman bentar ya, kita tes aja dulu deh. Ini saya tutup ya. Oke. Kita jalanin lagi. Saya pilih angka 2. Jumlah pesannya 3. Nah, bisa dilihat bedanya apa kalau break-nya ditutup? Dia bisa menghitung semuanya. Iya. Ya. Jadi kita cuman milihnya itu 2 itu apa? 2 itu punyanya si mie ayam ya. Kita pilih mie ayam, jumlah pesan mie ayamnya 3, tapi di sini mie ayamnya dihitung 30.000 ya, 10.000 kali 3. Ternyata dia juga milih si bakso ya. 13.000 dikali 3 39.000. Jadi dia di sini menghitungnya yang dibaca di sini. Ya. Ini yang terbaca. Ini nggak terbaca karena dia udah dilewati oleh si case 2. Gitu. Makanya dikasih break, maka dia bisa melihat oh yang dipakai adalah di case 2 aja. Makanya dikasih break. Penjelasan break nanti ada di slide berikutnya ya. Nah, kayak gini. Jadi dia semuanya dicetak. Jadi dia nggak ngebaca value-nya, tapi dia hanya mencetak aja gitu ya. Kalau nggak dikasih break. Tuh, ya. Kita coba lihat lagi ya di slide-nya nih ada penjelasannya. Nah, ini break statement ya. Jadi break itu berarti kita bisa gunakan dalam perulangan yang sifatnya memang menghentikan dalam keadaan paksa ya. Kita menghentikan secara paksa. Nah, proses perulangannya yang berlangsung, kita nanti bisa melihat penggunaan break itu dalam struktur switch ya. Bisa switch atau di dalam bentuk dia tadi ya switch case gitu. Jadi contohnya ini ya. Untuk for nilainya deklarasi awalnya adalah ini array ya kalau seperti ini ya, karena array itu ada plus-plusnya di sini. Tapi ini kita mencontohkan aja, kita contoh dari break itu digunakan di mana ya. Jadi kalau misalnya statementnya mulainya 0 kemudian di bawah 10 dia akan bertambah terus array. Kalau dia nilainya 4 maka dia udah berhenti cukup. Tapi kalau misalnya enggak, di luar if ini, maka dia akan mencetak terus nilainya si I itu ada berapa. Bisa digunakan memang di kondisi if. Untuk menyeleksi kapan perulangan harus dihentikan. Gitu. Nah ini ya sederhananya gini. Kita punya kelas namanya myClass ya. Kita punya kelas namanya myClass, kemudian sama ya kita buka dulu di sini untuk pernyataannya, kemudian kita tulis rumus array di sini misalnya. Ya. Jika nilai misalnya dia udah menentukan sampai 4, maka dia berhenti. Kalau enggak ya dia akan mencetak terus nilai si I. Nah, makanya di sini dijalankan karena dia sini if di bawah 4 ya sama dengan 4, maka yang di I ini kan dia indeks ya. Indeks dari array-nya. Nah, dia butuh hanya 4 data yang dimunculkan. Ya. Jadi di sini adalah apa yang muncul array adalah 0, 1, 2, 3. Kalau array itu biasanya kita di sini kita definisikan 0, boleh 1 ya. Cuman biasanya jarang, biasanya kita kalau menghitung indeks itu dari 0 kalau di array. Ya, ini salah satu contoh break aja. Ini yang contoh continue statement. Kalau continue berarti dia selagi
apa ya, perintahnya itu hanya gimana ya? Jadi gini, break itu kan menghentikan secara paksa, tapi kalau continue dia menghentikan perulangan saat ini terjadi. Jadi hanya satu kali perulangan atau iterasi ya. Kemudian melanjutkan perulangan iterasi berikutnya bisa disebut juga melewati satu perulangan. Contohnya dia model seperti break ya, tapi continue ini biasanya digunakan setelah kondisi if itu digunakan untuk menjelaskan kapan perulangan itu harus di skip atau dilewati. Ya. Nah, ini ya. Ini kalau tadi break, kalau ini continue. Jadi selagi nilainya itu ada 4, dia udah memenuhi 4 indeksnya di sini, dia akan terus mencetak ya. Nah, ini contohnya. Walaupun dia dikasih di sini if sama dengan 4, dia akan terus berjalan pakai continue di sini. Ya, dia akan membaca di bawah 10 indeksnya, berarti ada 10 indeks tapi secara nilai adalah sampai 9. Ya, sistem outprint gitu. Itu angka 4 dia lewati, Bu. Gimana? Itu angka 4 dilewati karena Suaranya kerasa-kerasa Pak, kecil agak ini. angka 4-nya dia lewati ya, result. Ya? Nilai angka 4 dia lewati. Iya, kalau dia walaupun udah dikasih tahu nih, kalau nilainya bukan nilai ya, indeks ya. Indeksnya ini udah muncul, udah 4 kali muncul, boleh silakan lanjut terus. Bukan jika dia sama dengan 4 continue, itu result sebelahnya nggak ada angka 4. Boleh suaranya maaf. Result dari hasil jalannya itu 0, 1, 2, 3, lompat 5. Nggak ada 4. Ini dia otomatis Pak, dia akan mencetak selagi kita menulis arraynya di sini, dia kalau i lebih kecil dari 20 berarti nanti munculnya di sini sebanyak 19 kali arraynya. Di sini. Pertanyaannya ini Bu, maksudnya itu di resultnya nggak ada 4, kenapa katanya Bu? Oh, kenapa nggak ada 4? Iya Bu, itu sedengar saya kayak gitu tadi. Betul. Ya, karena dia di sini ketika dia udah ketemu nilai 4, dia akan melompati, dia akan melewati, bisa juga seperti itu. Tapi kalau misalnya di sini i sama dengan misalnya dikasih statementnya 10, ya berarti 10-nya ini nanti di sini nggak muncul. Ya berarti perintahnya memang itu kan Bu, melewati jika jumpa 4 dilanjutkan gitu. Tapi tidak menampilkan indeks ke 4. Iya. Dia resultnya di hide ya. Tapi sebenarnya continue itu dia bisa bisa melengkap ya, dilengkapin gitu istilahnya, dilewati. Kalau break kan memang dia berhentikan secara paksa kalau dia udah ketemu angka 4 nanti, atau di looping yang artinya dia cuma sampai 4. Pas lagi kelimanya dia nggak muncul karena dia udah di break duluan gitu. Oke. Ada pertanyaan? Bu Lili mau nanya Bu. Ini Lili kan kemarin ini ya yang tugas keliling tuh Bu. Tapi pas itu disuruh import zona gitu loh, Bu. Coba di share screen. Bentar. Sampai malam itu ngerjain, Masya Allah. Tapi kalau yang lain bisa, cuman yang keliling doang, Bu, disuruh import apa sih jam-jam gitu loh, Bu. Berarti Lili yang suruh keliling kali. Jangan keliling malam-malam ya, ntar dia di iniin pos satpam, bingung. Sampai jam 2, Enggak enak Bu. malam, Bu, kalau ngerjain. Oh gitu. Sampai jam 2. Saya setengah 2
Setengah 2. Setengah 3 Saya nih, Bu. menyerah. Pas Saya Rehan menyerah. lagi tahajud tuh, Bu. Pas Rehan lagi tahajud. Apaan? Aduh. Pencerahan Rempong, Masya Bu, Allah. rempong. kalian tahajud. Berdoa, Bu, biar dapat penerangan. Oh, Guys. Biar lebih gampang Biar gitu dapat kan. hidayah Hidayah. ya. oh, penerangan Muncul nggak, Bu? belum. Udah, Nah. udah. Coba. Oh, udah diubah ini. Hmm? Ini Lili bisa yang keliling, cuman pakai sintak dari Google, Bu. Cuman kalau dari Ibu tuh, ini sama kayak if else. If else. Orang Sunda Yang banget. tadi. Ntar, Tapi Bu. masalahnya itu Kayak di gini contohnya. di public class-nya. Apa sih problemnya? Heeh. Nih, kayak gini nih, Bu. Itu juga ada masalah gitu. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Nah, Coba diklik. Wah, banyak banget merahnya itu. Makin banyak errornya. Itu typo tuh, Bu. ini kayak gini nih, Bu. Kayak yang di atas tuh. Nah, importnya dari mana ya, Bu? Dari Google. Bu, Gak nemu di Google tuh. Ini if else-nya tuh dia ada i sama i-nya gede loh nih. If else.java. Kalian kecil. Sensitif ya, Bu ya. Oh, dia ngambil package-nya ya. Kalau package, iya kalian pakai kecil ya if else ya. Coba itu yang di import statiknya itu apa? Errornya. Alihin ke lampu merah. Move class correct coba. Nanti bikin kelas, Bu. Iya, nggak apa-apa, coba dulu aja. Terus yang ketiga, nah itu Remove. jangan dulu deh. Yang ketiga coba. Gak bisa. Itu bisa diklik yang merah. Gak bisa, Bu. Kalau nggak di hide dulu di garis miring 2 kali. Terus yang ke-18 turun. Mau kayak gini lagi. Scanner. Itu scannernya S-nya gede kali ya? Ya, S-nya gede itu. Scanner depan. Itu juga. Nah. System.in. S-nya gede. Nah. Line 20. Turun. Turun. Nah. S-nya gede lagi. Ini juga sama. Iya. T-nya enggak, Bu? Apa? T. T-nya enggak. T. Mana T? T. Oh, enggak. Kecil dia. Nama, nah itu. Scan yang di nama? Itu next in. Next line ya. Next line atau next in? Ya integer namanya. Next line sama next in, Bu. Next in tuh. Next in, bukan line. Iya. Integer nama. Integer nama. Ganti string. Pakai titiknya sih, Bu. String nama harusnya. Yang di line 17 itu string nama. String. Ganti string. String. Line 17 string.
Baru yang S-nya gede nggak sih, Bu? Double T nggak sih, Bu? S-nya besar. Oke, itu yang line 21 coba. Scan next apa? Line. Nah, Line apain? Tadi lihat line nih, Bu. coba. Lina. Nah, ya kan turun lagi. Nah, itu S-nya gede. Prinlen, bukan Pritlen ya. Harus ini. Apa tuh? Coba lihat errornya. Merahnya kenapa? Di nilai itu, Bu. Ada Nggak bisa lulus diklik, dengan Bu. nilai. Tanda plus Oh, tinggal. tambahin plus lagi. Plus. Karena Ada dia kan lulus mengambil dengan nilai. variabel. Di line 27 itu ada nilai, ditambahin plus sebelum nilai. Oh, Spasi plus. Disambungin ya gitu. Satu lagi tinggal. Plus sebelum Nah, itu. Anda lulus. Di nama. Ya, betul. Enggak, namanya sama dengannya di setelahnya aja. Kan dia manggil variabel. Variabelnya kan nama aja, nggak pakai sama dengan. Nah, plus sama dengan. Plusnya sekali aja. Enter spasi. Nah, apalagi tuh yang belum? nilainya pakai sama dengan nggak? Di dalam nggak perlu Yang pakai ini. sama dengan. Enter, spasi. Spasi. Nah. Sistem outprintln kurung buka selamat plus nama. Oh, ini. Plus nilai kumlat. Semua dengannya hilang kan? Sama dengannya. Sama dengan yang mana? Itu setelah plus ada sama dengan iya, dia iya. tidak di dalam. Itu dia nggak ngebaca. Yang nama plus sama dengannya nggak usah. Dia kan concat tuh. Iya. Nah, itu hapus. Yang di sana juga hapus, yang nilainya lagi. Nah, line 30 apalagi tuh? S-nya sama gede. dengannya sama plus ganti. Plus. Plusnya satu lagi. Oke. Prinlen dia ya. N-nya tinggal tuh. Print. Iya, sabar. Turun. Udah ya. Terus. Nah. Prinlen. Udah. Run. Coba di run. Tapi yang di atasnya masih kayak gini, Bu, yang di atas. Nggak apa-apa, coba jalanin dulu. Kok pakai clock ya? Pakai clocknya. Bisa jalan nggak? Oh, itu lagi running ya? Lagi compile. Berarti kemarin ini S-nya nggak gede berarti kemarin. Oh. Yang sistem.
S-nya nggak gede, Harus berarti ada S-nya nggak ketemu. cair gitu ya. Iya Bu, menciut. Namanya Coba siapa jalanin. nih? Namanya misalnya Tumijo. Bebas kan Bu? Bebas. Wih, lulus ya. Nah itu kayak Selamat Kim. itu kurang spasi aja tuh nanti dirapihin. Kalau coding, jadi kita ketika mencetak itu perhatikan betul-betul. Nanti kan biasanya kan kalau kalian nanti di dunia perusahaan ya, kalian kerja atau kalian bikin program, itu biasanya katakan misalnya kalian kerja bikin program untuk sistem di bank misalnya. Nah, itu kan ada cetak buku rekening, cetak rekening koran dan lain-lain. Nah, itu kalau tulisannya kurang spasi aja kan berarti kan udah salah arti nanti kan. Nah, itu harus dicek betul-betul gitu. Ya. Gitu. Iya Bu. Makasih Bu. Oke. Ternyata kurang ini. Apa? Kurang teliti. Nggak apa-apa, masih belajar awal emang banyak. Nah, tapi dari situ kan nanti kita lama-lama udah terasah ya, udah terbiasa. Oh nih, kalau errornya ini, bugs ini, penanganannya seperti apa gitu. Enak luring Bu belajarnya Bu, bisa diskusi jadinya. Iya ya. Iya benar. Praktek soalnya ini Bu. Bener. Terus kalian yang di luar kota nanti gimana ini? Ngekos. Ngekos ya. Apartemen lagi Bu. Oh kalau enggak ini ya, Apartemen. di kampus ITTS kan di lantai 3 banyak yang kosong. Kan tinggal Nah, diaktifkan. boleh Bu. Dipakai Oh aja. boleh Bu. Boleh Bu. Boleh nggak tuh, Bu? Ngampar. Dibersihin dulu. Dekat rumah saya ada Iya. kosan nih, Bu. Gratis Gratis. nggak? Bayar. Juga marbot masjid. Bayar lah. Makan boleh dah ke rumah saya. Jadi marbot masjid bisa tuh. Ini marbot. Di Kita sama lantai kita. di lantai Rumah saya- 3 aja, nanti kalian bawa matras, nanti tidur di situ bisa. Ngampar. Nanti dijadiin kelas. Rumah saya open nih, Bu. Aman ya. Udah ada yang ke Suasana. lantai 3 belum? Kenapa Bu? Udah ada yang ke lantai 3 di ITTS belum? Udah Bu. Saya ke lantai 5 Bu, paling atas Bu. Oh, udah paling Bu atas. gerbangnya aja belum Bu. Saya paling atas Bu, udah pernah. Sana aja Belum pernah lihat. Belum pernah Kalian lihat. aja baru sekali Bu. Keluar rumah Punya juga adik, Bu. belum Bu. Belum ada kepastiannya Bu ya, luring Bu. Iya, kita masih nunggu kabar, tapi udah jalan sebenarnya. Kalau ini kebetulan saya lagi belum bisa ke kampus, lagi ada istirahat dulu ya. Kondisi lagi kurang fit. Biasanya saya Selasa ke kampus nih. Ketemu Sandy, ketemu anak-anak semester 3 juga ya. Nah, ini mungkin insya Allah minggu depan lah. Bu, paling atas Bu. Gerbangnya aja belum Bu. Paling atas Bu, udah pernah lihat pemandangan Bu dari atas. Iya. Kan lantai 3 itu tinggal ditaruhin tinggal dilengkapin ya. Kursi gitu kan udah ada ya, tinggal ditaruh aja. Banyak kelasnya di sana saya lihat juga. Nanti kalau udah lantai 2 jadi, nah itu alhamdulillah nanti kita bisa pakai buat lab juga atau perpus gitu. Kalau perpus nanti kan perpustakaan digital rencananya. Kalau dulu saya zaman kuliah pakai buku-buku juga banyak banget. Nanti di ITTS juga ada buku fisiknya ya. Banyak banget kemarin udah disortir sama Nurul ya, anak semester 3, sama Reza, sama tambahan udah disetting sama Pak Ono juga ya, sama Prof. Ono untuk perpustakaan digitalnya gitu. Nanti insya Allah ya semoga ini ya coronanya juga cepat hilang, angka kematiannya juga pada turun ya, udah nggak ada angka kematian karena COVID lagi gitu ya. Oke.
Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Bu, itu Bu yang tentang rekrutmen yang 100 orang itu Bu gimana Bu? Rekrutmen yang 100 orang. Oh, iya. Itu bentar deh saya share ininya ya biar kalian. Ya Bu, soalnya simpang siur itu informasinya jadi nggak jelas. Yang ini ya. Nah ya itu Bu. Jadi ini persiapin dari sekarang aja CV kalian ya. Rencananya nih kita masih gali requirement apa aja yang dibutuhkan oleh pihak beberapa perusahaan ya. Tapi yang kita lagi join memang Astra ya. Astra minta tolong sama ITTS dan beberapa kampus yang lain. Kebetulan dia butuh banyak, mungkin ada beberapa project beberapa tahun ke depan ya, ada yang jangkanya project 6 bulan, ada yang tahun ya. Gitu. Nanti kalian-kalian ini sifatnya mungkin seperti apa ya? Kerja ya, atau dibilang magang juga enggak sih ya. Jadi memang nanti untuk selanjutnya kita ada meeting lagi ya, sama Zoom nanti di kalian lagi, nanti kita tetap ada sosialisasi dulu ya. Persiapin aja CV yang terbaru dari kalian, terus nanti kalian peminatannya apa ya, kalian punya talent, punya skill, keahlian di bagian apa ya, misalnya marketing kah, atau ya macam-macam ya, atau di program Java, Python, Ada. gitu, nggak apa-apa, tulis aja di CV. Terus pengalaman kerja kalian apa, gitu ya. Kalian udah pernah bikin CV kan ya? Atau belum pernah bikin CV? Udah Bu, udah bikin Bu. Udah pernah Bu, udah pernah. SMK udah pernah diajarin. Bisa mungkin kalau kalian mengikuti rekrutmen itu CV-nya sangat menarik bikinnya ya, sangat interaktif atau menarik. Jadi biar nanti kalian gampang dipilih ya, gitu kan, masuk seleksi. Tapi insya Allah nanti dari TTS banyak kok yang masuk. Jadi persiapin aja CV kalian sama skill kalian, ditambahin lagi. Oke, saya kasih contoh gini deh. CV yang baik itu kalau bisa gimana ya? Oke, kelihatan? Kelihatan Bu. Nah, kalau CV mungkin dia menarik ya. Biasanya rata-rata CV zaman sekarang nih modelnya seperti ini. Ya, ada di Canvas ya, ada di Canva ya. Kalian bisa download, terus kalian bisa otak-atik di situ ya. Isinya kurang lebih jangan lupa ada foto, kemudian nama lengkap kalian. Kalau ada kalian gelar profesi silahkan tambahkan ya. Kemudian informasi kalian, mungkin udah pernah bekerja di mana terakhir ya, boleh silahkan. Kemudian pastinya kalian misalnya SMK magang diisi juga. Nah, kemudian profil singkat kalian, pengalaman kerja kalian. Nah, kemudian pengalaman kerja sebisa mungkin kalau mau atraktif boleh pakai logo atau seini kalian ya. Kontaknya boleh gitu ya. Kemudian prestasi kalian apa, kompetensinya, pendidikan formal yang kalian pernah tempuh dari SD, SMP, SMA silahkan.
non formalnya kalian pernah ikut kursus di mana gitu, silahkan. Kemudian email jangan lupa ya kalian cantumkan. Email tuh penting banget. Email sama kontak gitu. Jangan lupa kalau nulis harus ada tahun, posisinya apa, posisinya nama perusahaannya apa. Sebisa mungkin seperti itu ya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu ya sharing sedikit. Oke, udah mungkin itu aja. Saya ada ini lagi, mungkin pada Zuhur ada meeting juga. Ada pertanyaan nggak dari kalian? Atau udah cukup? Untuk absensi saya udah capture, nanti saya rekap ya. Oke Bu, siap. Siap. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin sampai sini untuk perkuliahan kita hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kemudian besok insya Allah kita belajar di struktur data ya. Besok. Semoga ilmunya bermanfaat untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Tugasnya ya, jangan lupa diupload ya. Siap Bu tugasnya Bu, siap. Ya, kalau mau tambahan nilai, dibikin demo. Bikin demo aja kalau mau pakai YouTube ya. Di record itu Bu? Iya, di record tahapan dari awal sampai akhirnya. Oke Bu, siap. Ambil ngomong nggak Bu? Ya, boleh. Membisu. Sambil curhat. Tapi nggak pede Bu. Curhat aja misalnya. Boleh. Ya pede lah. Ditemenin Bang Ger gampang. Ngerti juga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas besok tugas. Tugas apa tuh? Hitung-hitung yang memori itu. Oh, yang ituan, yang komputer. Iya. Cuma masih lama, cuy. Lama. Besok, Bro. Besok. Maksudnya tugasnya mau suruh Lama banget. buatnya sekarang itu. Ini apa? Maksudnya bukan hitung-hitung memori. Oh, ya. Yang di YouTube. Kalau yang itu mah akhiran ya komputer mah. Oh, yang hitung memori ya, yang jawaban nomor 2 itu ya, yang soal nomor 2 itu kan? Iya. Oke. Yang kirain yang komputer, cuy. Pasang. Ya, jadi kita ngapain? Nggak ngapain. Itu tugasnya bikin di aplikasi itu mana? Ini masih di recording, cuy. Oh iya, si record deh. Udahlah, di grup aja lah. Udahlah. Bubar. Di grup ya. GCW. Bye. Ya. Bye. Bye.